Now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. Halo Sobat Review, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas sebuah review film yang berjudul Marvel The Avengers. Film yang dirilis pada tahun 2012 ini diperankan oleh aktor-aktor hebat seperti Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark alias Iron Man, Chris Evans sebagai Steve Rogers alias Captain America, Scarlett Johansson sebagai Natasha Romanoff alias Black Widow, Samuel L. Jackson sebagai Nick Fury, Cobie Smulders sebagai Maria Hill, Chris Hemsworth sebagai Thor, Mark Ruffalo sebagai Bruce Banner alias Hulk, Jeremy Renner sebagai Clint Barton alias Hawkeye, Tom Hiddleston sebagai Loki, Clark Gregg sebagai Agent Bill Coulson, Stellan Skarsgård sebagai Dr. Selvig alias Eric Selvig, dan masih banyak aktor penting lainnya. Akan tetapi sebelum ke pembahasan, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu untuk yang belum pernah nonton film ini sebelumnya. Enough! I am a god, you dull creature, and I will not be... Puny god. Film dimulai ketika petualangan Loki pasca diasingkan dari Nine-Realm akibat dari tingkahnya setelah pertarungan di Asgard. Perlu diketahui Loki mengembara di luar angkasa sebelum akhirnya bertemu dengan The Other. The Other ini adalah pemimpin ras luar angkasa yang bernama Ra's Chitauri dan merupakan seorang pelayan dari panglima perang yang masih misterius. Kemudian The Other membuat kesepakatan dengan Loki, yaitu memberikannya scepter yang ternyata di dalam terdapat salah satu batu infinity, yaitu Mind Stone. Kesepakatan tersebut meminta Loki untuk mengambil Tesseract yang berada di bumi yang ternyata dikuasai oleh manusia. Dengan imbalannya, yaitu Loki diberikan pasukan Ra's Chitauri untuk menguasai bumi. Kemudian scene pun beralih di bumi, di mana Direktur Nick Fury bersama Maria Hill datang dengan helikopter dan bertemu dengan Agent Bill Coulson, yang kemudian melaporkan bahwa aktifnya kubus Tesseract oleh seseorang yang tidak dikenal sebelumnya. Tak lama setelahnya, Fury pun menemui salah satu penelitinya yaitu Dr. Alex Selvig. Kemudian Fury pun menaruh curiga apa jangan-jangan Dr. Alex Selvig yang melakukannya. Lalu memanggil agent dan ternyata ia adalah Clint Barton alias Hawkeye. Kemudian Barton pun menjelaskan bahwa Tesseract itu bisa membuka gerbang ke dimensi lain dan juga bisa dibuka di kedua sisinya. Tiba-tiba dari Tesseract keluar sinar yang ternyata membuka gerbang entah dari dimensi mana, yang ternyata di dalamnya muncullah Loki yang datang dari dimensi tersebut. Karena tidak mematuhi perintah Fury, Loki pun membunuh beberapa penjaga di situ dan Barton berusaha melawannya. Akan tetapi dengan tongkat atau scepternya, ia pun mencuci pikiran Barton sehingga Barton menuruti apa yang Loki perintah. Bukan hanya Barton yang tunduk, Dr. Eric Selvig dan beberapa orang pun dibuat tunduk padanya. Merasa ada yang tidak beres dan urgent, Fury pun berusaha membawa Tesseract tersebut, namun Loki mencegahnya. Kemudian Barton pun menjelaskan kepada Loki kalau Fury hanya mengulur waktu dan menjelaskan jika tempat ini akan segera hancur. Dan Barton pun menembak Fury. Dan kemudian mereka pun membawa Tesseract-nya. Kemudian Fury pun menelpon Maria Hill dan menjelaskan kalau Barton telah membelot dan membawanya pergi. Di sisi lain, Natasha Romanoff alias Black Widow tengah diinterogasi oleh Jenderal Georgi Lukov akibat dari penyamarannya yang terbongkar. Jenderal Lukov pun menganggap Natasha sebagai wanita yang lemah. Kemudian Jenderal mendapatkan telepon yang ternyata itu dari Agent Bill Coulson. Kemudian Bill Coulson pun berbicara kepada Natasha bahwa Clint Barton dalam bahaya. Dan yang terjadi,
Where's Barton now? Kemudian Bill Coulson pun meminta Natasha untuk membujuk Dr. Bruce Banner untuk bergabung ke Avengers untuk merebut kembali Tesseract yang diculik oleh Loki. Sedangkan dirinya akan membujuk Tony Stark alias Iron Man untuk bergabung juga. Kemudian Natasha bertemu dengan Dr. Banner sekaligus menceritakan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Dr. Banner pun setuju untuk bergabung. No one's gonna put you in. Stop lying to me! That was me. Di sisi lain, Fury pun mengadakan rapat dengan Dewan Keamanan Dunia. Kemudian Dewan Keamanan Dunia pun meminta pertanggungjawaban kepada Fury karena lengah dalam menjalankan tugas sehingga dapat membahayakan dunia. Kemudian Fury pun menjelaskan jika yang mencurinya itu bukan berasal dari bumi. Ia merupakan bangsa langit, yaitu Loki. Kemudian Dewan Keamanan Dunia pun menyarankan untuk melakukan rencana fase 2 yang menggunakan rudal pemusnah massal. Akan tetapi Fury pun menolak dan menjelaskan bahwa The Avengers harus dibentuk untuk menyelesaikannya. Kemudian scene pun beralih saat Steve Rogers sedang latihan. Ia mengingat masa-masa saat dirinya bersama pasukannya melawan Hydra dan tentara Nazi. You won't be alone. Oh my god, this guy's still alive. Dan Nick Fury pun datang, kemudian memberikan misi kepada Steve dan memberikan sebuah dokumen. Dan yang terjadi, Limited sustainable energy the world sorely needs. Who took it from you? He's called Loki. The Tesseract that we ought to know now. You should have left it in the ocean. Tony Stark pun memperbaiki Stark Tower. Dan tak lama kemudian Agent Bill Coulson pun datang memberikan sebuah dokumen. Dan saat dilihat, di sisi lain, Agent Bill Coulson pun menjelaskan jika Steve adalah manusia super pertama dan Bill Coulson salah satu penggemarnya. Dan Bill pun menjelaskan kalau kemudian Loki pun berkomunikasi dengan The Other dan menjelaskan jika portalnya sudah dibuka pun The Other tetap bukanlah apa-apa baginya. Dan yang terjadi, If you fail, there will be no realm, no barren way can fight you. kemudian Steve, Bill Coulson pun bertemu dengan Natasha. Kemudian Natasha pun menjelaskan jika Coulson itu salah satu penggemar dari Steve Rogers alias Captain America. Kemudian Steve pun tampak kaget. Dan tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan Dr. Banner. Kemudian Nick Fury pun berbicara dengan Dr. Banner dan Fury pun meminta Natasha untuk mengantar Dr. Banner ke laboratoriumnya. Kemudian S.H.I.E.L.D. pun berhasil melacak Loki, Barton, dan yang lainnya yang ternyata sedang berada di Stuttgart, Jerman. Dan yang terjadi, Captain, you're up. kemudian Loki pun datang ke sebuah acara dan ternyata ia bertujuan untuk memindai DNA mata dari Dr. Hendrik Xavier. Sehingga Clint Barton dengan mudah dapat mengakses alat yang dibutuhkan oleh Dr. Selvig. Setelah berhasil memindai DNA mata dari Dr. Xavier, rupanya Loki bertindak berusaha untuk membuat ras manusia berlutut kepadanya. You were made to be ruled. You will always kneel. Not to men like you. There are always men like you. Let him be an example. Dan untungnya Kapten Amerika datang dan berusaha menolong dan melawan Loki. Ia pun sedikit kesulitan saat melawannya. Dan pada akhirnya Tony Stark alias Iron Man pun datang dan memberikan serangan telak yang membuat Loki pun menyerah. Good move. Saat Loki dibawa, tanpa disadari Thor yaitu kakaknya Loki pun datang dan berusaha menghentikan apa yang dilakukan Loki. Dan yang terjadi, Now, I don't know what you plan on doing here. I've come here to put... Are we done here? kemudian Loki pun dipenjara. Penjara tersebut buatan S.H.I.E.L.D. yang dimana
Jika ia berusaha kabur, ia akan terjatuh sejauh 9.100 km di dalam sebuah jebakan baja. Kemudian Captain America, Thor, Black Widow, dan Dr. Banner mengadakan pertemuan yang di mana Thor menjelaskan bahwa Loki bertujuan untuk mengambil Tesseract untuk raja dari Chitauri. Dan akan berperang yang di mana pasukan dari Chitauri akan membantunya dengan imbalan jika Loki berhasil mendapatkan Tesseract tersebut. Dengan membuka portal dari dimensi lain untuk memanggil pasukan dari Chitauri. Kemudian tiba-tiba Tony datang dan sedikit mengacau dan mengatakan jika Clint Barton alias Hawkeye berada di dalam pengaruh Loki dan berusaha mengumpulkan alat-alat yang diperlukan untuk Dr. Selvig. Kemudian Dr. Banner pun menjelaskan jika ingin membuka portal maka Tesseract harus dipanaskan sebesar 120 juta Kelvin. Kemudian Tony pun mendengar ucapan dari Dr. Banner dan mengajaknya untuk bekerja sama. Tapi Neville pun menjelaskan jika Dr. Banner hanya bertugas di sini untuk melacak Tesseract saja. Kemudian tanpa berlama-lama, Dr. Banner dan Tony Stark meneliti senter Loki tersebut. Kemudian Dr. Banner pun mengatakan bahwa Loki akan menggunakan Stark Tower untuk menjalankan aksinya untuk membuka portal dari dimensi lain. Kemudian Dr. Banner dan Tony pun merasa ada yang aneh karena tidak dilibatkannya Stark Industries dalam pengembangan Tesseract. Setelah mendengarkan itu, Steve pun berusaha mencari tahu kebenarannya. Kemudian di sisi lain, Loki pun didatangi Natasha Romanoff saat di penjara. Kemudian mengatakan kisahnya antara ia dan juga Clint Barton. Namun, sialnya, ternyata Loki tahu masa-masa kelam dari Natasha. Jadi Loki ini macam penyihir guys. Loki pun keceplosan mengucap Hulk yang membuatnya sadar bahwa Loki ditangkap memiliki tujuan, yaitu memancing kemarahan Hulk dalam tubuh Dr. Banner. Tak lama setelahnya, Fury pun datang dan menanyakan apa yang dilakukan Tony dan Banner. Dan akhirnya terbongkar apa yang selama ini disembunyikan oleh S.H.I.E.L.D. Ialah fase kedua, dan para superhero pun berkumpul di sana. Kemudian Dr. Banner pun mempertanyakan mengapa S.H.I.E.L.D. membawa senjata pemusnah massal. Dan Fury pun menjawab karena Thor. Karena di tahun sebelumnya, bumi kedatangan Thor yang memicu pertempuran dan sadar bahwa manusia kalah dalam hal persenjataan. Dan yang terjadi, My people want nothing but peace with your planet. But you're not the only people out there, are you? With the Tesseract is what drew Loki to it, and his allies. Captain America's on the threat warning. I've seen the footage. The only thing you really fight for is yourself. You're a laboratory experiment, Rogers. About you came out of a bottle. Barto pun membidiknya dan meledakannya. Now, if you want to know how I stay calm, Dr. Banner, put down the scepter. Kemudian Bruce pun berubah menjadi Hulk dan kekacauan pun terjadi. Kemudian Tony Stark yang juga sudah menggunakan armor Iron Man berusaha memperbaiki sistem penggerak yang telah dirusak oleh Barton dan mereka pun akhirnya memperbaiki dengan susah payah. Dan Hulk pun bertarung dengan Thor. We're not your enemies, Banner. Kemudian Barton pun berusaha menembak anak panah yang berhasil membuat Helicarrier tak terkendali. Dan Thor pun berusaha menahan Loki dan juga Natasha yang bertarung dengan Barton pun tak terelakkan lagi. Saat Loki melancarkan aksinya, Agent Bill Coulson pun datang bermaksud mengancam Loki. Dan yang terjadi, pertandingan Barton dan juga Natasha pun kembali terjadi. Kemudian Natasha pun berhasil mengalahkannya dengan mengkalibrasi ulang kepala si. Dan akhirnya Loki pun berhasil kabur. It's in your nature. Where is my disadvantage? You lack conviction. Kemudian Agent Bill Coulson pun bertemu dengan Fury dan Agent Bill Coulson pun tewas.
They didn't have something. Agent Coulson is down. Here. Kemudian Fury berbicara mengenai segala hal tentang Phil Coulson dan hancurnya superhero yang dia buat. Dan hancurnya gedung yang Banner lakukan saat jadi Hulk. Kemudian seseorang melihatnya saat menjadi Hulk. Kemudian perlahan tapi pasti, Barton mulai terbebas pikirannya dari pengaruh Loki. Dia mulai bertanya apa yang Natasha lakukan untuk menyadarkan Barton. Dan ternyata kemudian Stark berusaha menjelaskan apa maksud Loki kepada Captain America. Dan ia pun menyadarinya. This is opening night, and Loki, he's a fool. It's a monument built to the skies with his name plastered. Son, just don't. Iron Man pun bertemu dengan Dr. Selvig dan memintanya untuk mematikan alat itu. Dan ternyata alat itu dilindungi oleh energi murni, sehingga sulit untuk dihentikan. Dan ia pun bertemu Loki dan berusaha untuk sedikit mengancamnya dengan adanya tim bernama The Avengers. Yang ternyata dari Tony membuat Loki, kisah apa yang diucapkan oleh Tony membuat Loki kesal dan marah. Dan menyentuh Tony dengan seternya. Dan yang terjadi, Issues, you know, it's not uncommon. Jarvis, any turn now. pada akhirnya portal ke dimensi lain pun terbuka, yang dimana pasukan Chitauri pun berdatangan dan membuat kekacauan. Kemudian Thor pun meminta adiknya itu untuk menghentikan alat ini, dan mereka pun bertarung. Dan monster-monster dari Chitauri pun datang dari dimensi lain. Kemudian Captain America pun menjelaskan kepada beberapa polisi untuk menyelamatkan orang dan menjauhkannya dari medan pertempuran. Kemudian polisi pun tidak mau mendengarkannya. Dan yang terjadi, kemudian Thor pun datang. Captain America, Natasha alias Black Widow, Clint Barton alias Hawkeye, dan Dr. Banner pun berkumpul. Iron Man membuat sebuah pesta untuknya. Dan yang terjadi, now might be a really good time for you to get angry. I'm always angry. Hold on. kemudian Captain America pun mengatur strategi untuk semua superhero agar bisa mengalahkan pasukan Chitauri. Kemudian Fury pun dihubungi oleh Dewan Keamanan Dunia. Di sisi lain, Natasha juga menjelaskan pada Captain America jika ini tidak akan ada gunanya jika portal tidak ditutup. Kemudian dirinya meminta dorongan untuk sampai ke atas sana. Kemudian Captain America pun membantunya. Pertempuran udara pun terus terjadi. Hulk dan Thor bekerja sama untuk mengalahkan makhluk raksasa itu. Kemudian scene pun beralih saat Fury menjelaskan mengenai timnya yang berusaha untuk mengalahkan Loki, yang notabene ialah makhluk dari dimensi lain. Dan Dewan pun berusaha merekomendasikan untuk menggerakkan jet yang membawa nuklir. Akan tetapi Fury mengabaikannya. Scene pun beralih saat Natasha menghubungi Barton dan meminta bantuannya untuk menghentikan Loki di sana. Dan ia pun sudah membidiknya. Dan yang terjadi, tak lama berselang Hulk pun mengalahkannya, yang membuat Loki terdiam. I am a god, you dull creature. Puny god. Kemudian Barton pun berusaha berlari ke gedung beberapa lantai di bawahnya untuk menghindari kejaran dari musuhnya. Di sisi lain, Maria Hill pun menginformasikan ke Fury kalau ada pesawat yang membelot, dan Fury pun berhasil menembaknya.
Akan tetapi pesawat kedua berhasil lepas landas. Kemudian Fury menghubungi Iron Man dan memintanya untuk menghentikan rudal yang akan menuju kota. Dan waktunya pun yang tersisa ialah 2 menit 30 detik dari pelepasannya. Kemudian Dr. Selvig pun meminta Natasha untuk mengenakan setter Loki ke alat tersebut. Kemudian Tony alias Iron Man menjelaskan jika ada rudal yang akan meledak yang mengarah ke kota dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan kemudian Iron Man pun dayanya tidak akan kuat lagi. Kemudian saat menghubungi Pepper Potts, ia pun tidak mengangkat karena fokus mendengarkan kabar hancurnya kota New York karena ulah dari pasukan Chitauri. Dan akhirnya Tony Stark pun berhasil membawa rudal tersebut ke dimensi lain. Para anggota Avengers yang lain pun menunggu Tony Stark kembali. Dan pada akhirnya Tony Stark pun kembali dan diselamatkan oleh Hulk. Dan yang terjadi Down. What just happened? Please tell me nobody kissed me. saat Loki terbangun, yang terjadi kemudian beberapa tanggapan media dan juga beberapa orang menganggap positif tentang Avengers. Ada juga beberapa yang menganggapnya sebagai biang keladi atas hancurnya kota New York, termasuk Dewan Keamanan yang juga menanyakan di mana Avengers. Dan yang terjadi, kemudian Maria Hill pun menanyakan apa mereka akan kembali setelah berpencar. Dan Philippi menjawab pasti mereka akan kembali karena kita membutuhkan mereka. Di sisi lain, Tony Stark dan Pepper Potts pun membangun kembali Stark Tower yang sebelumnya telah hancur. Dan sepertinya akan diubah namanya menjadi Avengers Tower, melihat dari logo huruf bertuliskan A tersebut yang sebelumnya telah hancur. Di post credit scene, seseorang laki-laki yang ternyata pimpinan dari pasukan Chitauri yaitu The Other menjelaskan bahwa manusia mampu bertahan dan menantang mereka sama saja dengan mengundang maut. Dan pimpinan dari The Other tersebut adalah Thanos, sang penguasa galaksi. Dan film pun tamat. Jadi seperti itu review dari film Marvel The Avengers, mega franchise yang sukses di tahun 2012. Nantikan terus video review film berikutnya dengan cara klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tak tertinggal informasi seputar review film berikutnya. Dan sampai jumpa.